kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan beberapa riwayat, agar kita malu tentang perihal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita malu untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu merenung akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah setiap hari telah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat makanan, baik itu nikmat pakaian kepada kita, baik itu kendaraan yang kita miliki, baik kesehatan yang kita miliki. Maka semua nikmat ini yang Allah berikan kita dalam satu hari saja, jika kita hitung mungkin kita tidak mampu. Akan tetapi apakah kita memikirkan rasa malu kita di hadapan Allah di saat kita melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh kata ada satu murid datang kepada syekhnya, kepada gurunya. Ini murid mengatakan, "Wahai syekh, aku ini berat untuk meninggalkan maksiat. Aku selalu melakukan maksiat." Lalu kemudian Syekh mengatakan, jikalau engkau mau melakukan maksiat, maka ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Engkau boleh melakukan maksiat, kata Syekhnya, engkau boleh melakukan dosa ataupun kesalahan maksiat, tapi engkau harus penuhi daripada syaratnya. Apa syarat tersebut? Yang pertama, jangan engkau berteduh di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan engkau berada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan engkau makan dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau mampu melakukan hal tersebut, engkau boleh maksiat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu melakukan hal tersebut? Hari-harinya kita berada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berteduh di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita mengkonsumsi daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu logika kita contohkan, Pak. Kita kebenaran dijamu oleh seseorang, kita nginep di rumah seseorang. Kita nginep di rumah seseorang, alhamdulillah kita bisa tidur di rumah tersebut, kita diberi makan di rumah tersebut. Tapi di saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di rumah tersebut, kita tidak mengikuti daripada arahan sahibul bait, kita melakukan daripada banyak pelanggaran, sahibul bait tidak senang dengan akhlaknya kita, perbuatan kita. Apakah kita bisa bertahan di rumah tersebut? Apakah kita mungkin selalu bisa mendapatkan nikmat di rumah tersebut? Tidak lama, kalau nginepnya cuma sehari sudah berbuat kesalahan banyak, besok sudah diusir. Tidak lama. Kalau kita baik, akhlak kita baik di rumah tersebut, senantiasa kita mengikuti arahan sahibul bait, insya Allah lama-lama juga tinggal di rumah itu pasti kita diizinkan. Itu satu contoh logika saja. Sama kita berada di muka buminya Allah, sengaja Allah jadikan kita ini sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka buminya Allah. Maka kalau kita beradab, kita berakhlak, kita mengikuti aturan Allah, maka insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang ada pada dirinya kita. Jadi pikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan timbul rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ulama mengatakan rasa malu itu harus ada kita miliki ketika kita berhadapan dengan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berkaitan rasa malu ini di hadapan Allah, kita juga harus memiliki rasa malu ketika berhadapan dengan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa malu tersebut? Ya tidak lain dengan kita menjaga daripada anggota tubuhnya kita. Malu kita mengambil hak orang lain, malu kita memandang orang lain, malu kita menyakiti daripada diri orang lain. Jangan sampai kita lakukan. Ini rasa malu yang kedua yang harus kita miliki, bukan hanya di hadapan Allah saja, akan tetapi di hadapan sesama manusia kita juga harus ada sifat malu. Tidak boleh kita lihat orang lain, tidak boleh kita mengambil hak orang lain, malu kita. Karena sesungguhnya kita ini bersaudara antara satu sama yang lain. Tidak mungkin saudara itu saling menyakiti antara satu sama yang lain. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di saat seorang itu dia menghilangkan rasa malu pada dirinya, maka Allah juga akan mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi juga mengatakan begitu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jikalau tidak ada rasa malu pada dirimu, maka lakukan sehendakmu ataupun lakukan semaumu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli lagi dengan dirinya kita. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin